bersatu dalam doa. Seperti pujian yang kami naikkan ya Tuhan, sungguh kami memerlukan Engkau, karena Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pertolongan kami ya Tuhan. Inilah pujian yang kami naikkan, kiranya menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, buat kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, dapat menerimanya dan dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Hamba-Mu yang Kupercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan yang urapi, Tuhan yang mampukan ya Tuhan. Lawatlah kami semua ya Tuhan, sehingga kami semua diberkati tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, kita bersyukur pagi hari ini kita dapat bersama-sama di tempat ini. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, sudah menyenangkan hati Tuhan, dan saatnya kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang itu berhak memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Dan ini dilindungi oleh undang-undang negara kita di pasal 29 ayat yang kedua. Setiap orang berhak memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Ada kebebasan bagi kita mau memilih agama apa saja. Dan ini juga memungkinkan orang sesukanya dia mau memilih agama apa saja. Soalnya itu dilindungi oleh negara. Ada juga yang kemudian dia pilih-pilih agama. Jadi dari agama Kristen ya, kemudian nggak lama dia menjadi agama yang lainnya dan seterusnya. Tapi kalau saya mau sampaikan sesungguhnya bukan itu alasannya, karena ada kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing, sehingga dia semuanya mau milih agama saja. Yang paling inti adalah karena dia tidak berakar dengan kepercayaan yang dia anutnya. Dia tidak sungguh-sungguh yakin dengan kepercayaan yang dia anut selama ini, sehingga kemudian dia pindah-pindah cari yang menurut dia kayaknya lebih baik. Berarti dia nggak yakin dengan agama yang dianut selama ini. Beberapa minggu yang lalu, saya sampaikan khotbah dengan tema berdiri teguh. Dan saya mengajak kita semua untuk mengikrarkan satu ikrar. Masih ingat ikrarnya? Apapun yang terjadi, saya mau tetap setia kepada Tuhan. Dan hari ini saya akan menyampaikan tema yang masih berhubungan dengan hal itu, yaitu berakar dalam Kristus ya. Berakar dalam Kristus. Kalau beberapa waktu yang lalu berdiri teguh, dan hari ini adalah berakar dalam Kristus. Kita membaca bagian firman Tuhan dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 8. Apakah sudah mendapatkan semuanya? Kita baca secara bersama-sama karena hanya beberapa ayat saja. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan 8. 1, 2, ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan tetapi tidak menurut Kristus. Ya.
Judul perikopnya adalah kepenuhan dalam Kristus. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, firman Tuhan ini disampaikan kepada jemaat di Kolose karena adanya pengajaran palsu, karena adanya ajaran-ajaran yang memungkinkan mereka dapat beralih kepercayaan. Di ayat yang ke-8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Karena kenyataannya banyak orang juga yang kemudian goyah, banyak orang juga yang kemudian tergiur dan mengikuti ajaran-ajaran palsu. Demikian juga dengan keadaan pada masa sekarang. Banyak sekali ajaran-ajaran yang ada di dunia ini yang memungkinkan, yang dapat membuat seseorang kemudian meninggalkan Tuhan Yesus. Oleh karena itu firman Tuhan ini disampaikan, yaitu hendaklah kamu berakar di dalam Kristus. Perhatikan baik-baik, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Ini yang dimaksud dengan berakar di dalam Dia, yaitu tetap di dalam Dia. Telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, sudah mendapatkan pengajaran tentang Yesus Kristus, sudah mengenal siapa Yesus Kristus yang sesungguhnya, dan kita harus tetap di dalam Dia. Oleh karena itu kita harus berakar di dalam Dia. Mengapa kita harus berakar di dalam Dia? Ada 3 hal mengapa kita harus berakar di dalam Dia. Yang pertama, karena kita membutuhkan makanan. Yang saya maksudkan adalah bukan makanan jasmani. Sebagai makhluk hidup kita perlu makan. Tidak ada makhluk hidup yang tidak membutuhkan makanan. Semua membutuhkan makanan. Termasuk juga dengan kerohanian kita membutuhkan makanan rohani. Berakar itu sangat penting. Akar adalah bagian sangat penting daripada tanaman. Ketika kita menanam biji atau meletakkan biji di dalam tanah, yang pertama tumbuh adalah akarnya, bukan daunnya dulu atau bukan buahnya dulu. Tapi biji itu mulai kecambah, yang keluar duluan adalah akarnya. Dia menembus ke tanah, lalu setelah itu biji itu akan naik dan batang keluar, lalu setelah itu baru daun, dan seterusnya. Akar ini menyerap makanan yang ada di dalam tanah. Nah, demikian juga kita harus berakar di dalam Kristus supaya kita terus-menerus mendapat makanan rohani yang membuat kita dapat kuat. Dan kita tidak mati. Kalau kita melihat tanaman mati, itu semua masalahnya adalah di akar. Kalau kita melihat tanaman mati, mungkin kita berkata, oh karena nggak disiram sehingga tanahnya kering. Betul, karena tanahnya kering sehingga akarnya tidak mendapatkan air. Tidak mendapatkan air atau akarnya tidak mendapatkan makanan sehingga mati. Saya pernah tanam cabai, bagus sekali buahnya lebat, tapi tiba-tiba cabai itu layu sebelum buahnya saya panen. Sayang sekali. Dan ternyata setelah saya lihat di akarnya itu busuk akarnya. Jadi penyebab kematiannya adalah akar yang tidak dapat berfungsi dengan baik, tidak menyerap makanan. Nah, kita sangat perlu dan harus berakar di dalam Dia sehingga kita tidak mengalami kematian rohani. Kita bergereja, kita mendengar firman Tuhan, tapi kalau kita tidak berakar di dalam Dia, kita tidak dapat menyerap kebenaran firman Tuhan. Yang ada adalah kita hanya mengkritik dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Itu karena kita tidak berakar di dalam Dia, tidak menyerap makanan itu. Kita menggunakan logika kita. Dan kita berkata firman Tuhan ini bukan untuk saya. Artinya kita tidak mendapatkan makanan dari
firman Tuhan itu, karena kita berkata firman Tuhan ini bukan untuk saya, ini untuk sebelah saya, sebelah kiri saya, ini untuk sebelah kanan saya, oh ini untuk belakang saya. Untuk saya mana? Kayaknya hari ini saya nggak dapat makanan rohani. Firman Tuhan ini saya sudah tahu, saya sudah paham, malahan saya lebih paham daripada yang menyampaikan. Kita tidak mendapatkan makanan rohani. Dan ini membuat kita mengalami yang namanya sakit rohani, karena tidak menerima makanan rohani. Ini ciri-ciri orang yang tidak berakar di dalam Dia, sehingga kita tidak sehat secara rohani. Yang kedua, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat yang ketujuh, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kita harus berakar di dalam Dia supaya kita bertumbuh, dibangun di atas Dia. Dengan berakar, tanaman itu terus bertumbuh semakin besar dan semakin besar. Kalau kita berakar di dalam Dia, maka kerohanian kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin kuat. Tetapi kalau kita tidak berakar di dalam Dia, kita akan tetap menjadi bayi rohani. Bagaimana tidak? Karena kebenaran firman Tuhan tidak pernah menjadi konsumsi hidup kita. Setiap firman Tuhan yang disampaikan, kita berkata ini untuk kanan kiri kita, tidak pernah untuk kita. Sehingga terus menerus kita menjadi bayi rohani, tidak pernah menjadi dewasa rohani. Salah satu syarat tanaman menjadi dewasa adalah dia harus berakar dengan baik, sehingga tanaman bisa menjadi dewasa dan kemudian dia akan berbuah. Demikian juga kita. Kalau kita berakar di dalam Kristus, kita dibangun di dalam Dia, kita mengalami pertumbuhan rohani dan kita menghasilkan buah-buah roh itu. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita berakar di dalam Dia, menyerap, menerima setiap kebenaran firman Tuhan bagi diri kita. Kita harus menolak segala roh-roh penolakan yang ada di dalam diri kita. Seringkali ketika kita mendengar khotbah, kadang-kadang logika kita jalan, kadang-kadang. Apalagi kalau firman Tuhan itu nggak cocok dengan hati kita, kan gitu ya. Atau firman Tuhan itu yang menurut kita nggak bisa kita lakukan, sehingga kemudian kita menolak dan kita mengkritik dan tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan itu, dan kita tidak akan pernah menjadi dewasa. Kita harus memberi diri kita menjadi tanah yang subur, yang siap ditanami oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menghasilkan buah-buah yang menyenangkan Tuhan, menghasilkan buah-buah yang menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kita tidak akan pernah menjadi dewasa kalau kita tidak berakar di dalam Dia. Kalau kita selalu menolak kebenaran firman Tuhan dan tidak pernah mau menerima kebenaran firman Tuhan menjadi bagian hidup kita, kita tidak akan pernah menjadi dewasa dan kita tidak akan pernah berbuah bagi Kristus. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengapa kita harus berakar di dalam Dia? Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu,
dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran-ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Yang ketiga, mengapa kita harus berakar di dalam Dia? Fungsi akar bukan hanya menyerap tanaman, menyerap makanan maksud saya, tapi fungsi akar adalah untuk membuat batang itu bisa berdiri teguh. Jadi mengapa kita harus berakar di dalam Dia? Supaya kita mampu bertahan sampai akhir, mampu berdiri teguh. Seringkali kita tidak dapat berdiri teguh karena besarnya godaan, besarnya cobaan, besarnya ujian. Ini berulang kali saya sampaikan. Kalau ada tawaran-tawaran yang menggiurkan, seringkali kita tergiur dan kita tidak mampu berdiri teguh. Jadi adanya gangguan yang sangat besar, maka kita harus punya kekuatan yang sangat besar. Kalau gangguannya kecil, ya kekuatan kita nggak usah besar-besar amat. Tapi kalau gangguannya besar, kekuatan kita kecil, maka kita akan tumbang. Saya kasih gambaran begini. Ketika kita menanam bibit mangga, lalu bibit itu baru numbuh ya kira-kira 1-2 minggu. Lalu datang anak kecil ya kira-kira kelas 2 SD, datang mencabut, kira-kira tercabut atau tidak tanaman itu? Baru 2 minggu. Kayaknya sih tercabut ya, karena akarnya belum terlalu dalam. Tapi ketika bibit itu sudah berumur kira-kira setengah tahun atau 6 bulan, mungkin dia tidak akan bisa cabut lagi, karena akarnya sudah mulai dalam. Tapi orang dewasa masih bisa mencabutnya. Orang dewasa masih bisa mencabutnya. Dan ketika tanaman mangga itu sudah berumur 5 tahun, orang dewasa pun tidak akan sanggup mencabutnya. Kenapa? Semakin lama akarnya semakin dalam. Dan kekuatan yang harus mencabutnya adalah harus kekuatan yang lebih besar lagi. Yang saya maksudkan adalah kita harus terus berakar di dalam Dia, karena kekuatan atau cobaan itu semakin hari semakin besar, sehingga kita mampu menghadapi cobaan yang besar sekalipun. Orang dewasa pun tidak dapat mencabutnya kembali, karena sudah dalam berakar. Yang saya maksudkan adalah begini, Bapak Ibu dan saudara Tuhan, kalau kita berakar di dalam Dia, sungguh-sungguh di dalam Kristus, mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh jatuh cinta kepada Kristus, apapun tidak dapat menggoyahkan iman kita. Itu yang dimaksud dengan berakar di dalam Kristus. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Untuk dapat bertambah teguh di dalam iman, maka kita harus mengenal Dia lebih lagi, mengenal Yesus lebih lagi. Makanya Paulus berkata, pengenalan akan Kristus lebih mulia dari segala sesuatu. Karena pengenalan akan Kristus yang dalam membuat kita semakin mencintai Dia. Kita semakin mengenal kasih Kristus yang sesungguhnya. Kita semakin mengenal kuasa Kristus yang sesungguhnya. Dan ini membuat kita mampu berdiri teguh dan dapat bertahan sampai akhir. Untuk kita dapat berakar di dalam Dia, maka kita harus menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita harus memiliki kerendahan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan, sehingga akar kita terus-menerus masuk ke dalam. Kita terus-menerus ke dalam memiliki pengenalan yang lebih dalam lagi di dalam Kristus, sehingga membuat kita mampu bertahan sampai akhir. Karena itu Bapak Ibu dan saudara Tuhan, mari kita terus berakar di dalam Dia, mengenal Kristus lebih dalam lagi,
sehingga kita mampu bertahan sampai akhir. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan setiap kami pada pagi hari ini, agar kami semakin berakar di dalam Kristus, sehingga ya Tuhan, kerohanian kami semakin hari semakin bertumbuh, kami semakin dewasa di dalam Tuhan, menghasilkan buah-buah yang menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, dan kami mampu bertahan sampai akhir. Meskipun cobaan begitu besar, kami mampu tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, meteraikan di dalam diri kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.